Baik, saya sapa dulu. Mungkin Bu Tuti sudah siap, sudah available. Selamat siang, Bu Tuti. Halo, selamat siang, Bu Tuti. Oke. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Mbak. Oh, baik, terdengar. Oke, mungkin masih prepare juga ya Bu Tutinya. Baik, sambil menunggu Bu Tuti, mungkin saya boleh tahu sedikit nih, saya mau bertanya kepada beberapa peserta ya dari Bapak Ibu. Mungkin adakah di sini yang memang memiliki ketertarikan atau memang pekerjaannya di bidang MSDM? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Oke, mungkin yang sudah on cam saja, saya mau bertanya ke Pak Renaldo. Izin Pak Renaldo. Selamat siang. Selamat siang, salam kenal Pak Renaldo, saya dengan Dinda. Ya, terima kasih. Oke, baik Pak Renaldo, mungkin saya ingin bertanya nih, kalau Pak Renaldo sendiri untuk kegiatan atau pekerjaan saat ini apakah berhubungan dengan bidang MSDM? Ya, berhubungan juga, dan kebenaran saya satu meeting dengan Bu Tuti dan Pak Walid ya di asesor. Oh, Jadi baik. sangat berhubungan dengan itu, MSDM. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu nih Pak, mungkin selama ada pekerjaan Bapak yang berkaitan dengan bidang MSDM, mungkin ada satu kesulitan yang pernah Bapak temui gitu Pak? Boleh sharing di kita gitu Pak? Kesulitannya kalau calon rekrutmen itu tidak berkata jujur saat interview. Nah, sebagai pencari talent itu kan kita harus benar-benar tahu ya di dalamnya mereka itu seperti apa. Tapi kalau mereka nggak bisa jujur, nggak mau jujur, itu yang harus kita gali, dan itu sangat membutuhkan waktu yang nggak sebentar. Itu aja sih. Biasanya kalau Bapak menyikapi hal itu seperti apa Pak? Uh, Sejauh ini saya cuma lihat ini aja ya, gestur sama cara menjawabnya itu bagaimana kalau saya kasih beberapa pertanyaan yang sifatnya itu memancing. Oke, baik. Mungkin dalam pertemuan kali ini atau webinar siang ini kita juga akan membahas ke situ ya Pak ya. Jadi Baik. ini webinar yang mungkin cocok untuk Bapak dan juga Bapak Ibu rekan-rekan di sini yang memang ada ketertarikan ataupun pekerjaannya di bidang MSDM. Baik, terima kasih Pak Renaldo atas sharingnya. Sama. Oke, baik. Satu lagi sambil menunggu Bu Tuti, mungkin ada yang ingin sharing. Oke, mungkin saya mau izin Bu Dewi Haryani, apakah berkenan Ibu? Halo, selamat siang Bu Dewi Haryani. Oke. Oke, Bu Tuti mohon izin apakah kita sudah bisa mulai atau masih menunggu dulu Ibu? Baik, selamat siang. Mohon maaf ini. Selamat siang, Mbak dari IM Trends. Mbak siapa nih? Saya dengan Dinda, Bu. Iya, Mbak Dinda. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Saya mohon maaf Alhamdulillah. bergabungnya terlambat ini karena memang mulai dari baru tadi malam koordinasi. Pagi ini tadi masih ada full kunjungan industri. Jadi
Mohon maaf ini baru bisa bergabung dan ini kita sedang di luar ya. Jadi saya bisa langsung aja mungkin tadi udah disampaikan Mbak Dinda. Ya, baik Bu Tuti. Alhamdulillah Bu Tuti juga sudah bergabung ya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukannya. Ya, baik. Mungkin karena waktu kita juga terbatas ya, karena sampai jam 2. Silahkan Bu Tuti untuk waktu dan tempat terkait presentasi materi, saya persilahkan. Baik, Mbak Dinda tadi sudah sempat di-share sama tim saya belum untuk materinya. Jadi mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian dari UMKM, praktisi UMKM. Mbak Dinda, kedengaran suara saya? Terdengar Ibu, hanya beberapa Ibu, tidak mayoritas. Baik, enggak. Maksud saya ini banyakkan dari perusahaan ya? Ya, betul, dari perusahaan. Atau kemarin karena saya dapat informasi terkait dengan rekrutmen. Nah, jadi tadi Mhm. saya dari perusahaan bagaimana kesiapan daripada calon rekruternya untuk bisa interview. Makanya tadi saya sampaikan materi terkait CV dan teknik interview. Nah, karena ini dari perusahaan, saya coba langsung sharing session saja ya, Mbak Dinda. Mungkin Ya, tadi baik sudah Ibu, di-share sama dipersilahkan. materinya, Mbak Dinda. Saya buka sedikit ya di Untuk saat ini dokumentanya. saya belum dapat Ibu. Tadi yang di-share sebentar-sebentar. Ya, baik. Nah, share screen-nya. Apa ya? Sudah terlihat sharingnya, Mbak? Sudah Ibu, Baik. sudah. Baik, saya coba sampaikan dulu karena kemarin memang ini kurang lebih lah ya, hampir sama dengan apa yang dibutuhkan oleh sebetulnya kita membutuhkan untuk tenaga SDM yang ada. Saya geser. Eh, Baik, untuk bagaimana kita memerlukan tenaga SDM yang ada, itu kan biasanya kita ada job hiring proses ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Untuk job hiring proses ini, biasanya kita juga mengadakan dengan sistem administratif yang kita memang share dulu bagaimana kebutuhan yang dimiliki oleh kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi kita buka open vacancy-nya ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian perlu diketahui untuk di masing-masing perusahaan ya.
itu bagaimana membutuhkan dari tenaga SDM itu perlu untuk direview terlebih dahulu. Dalam 1 tahun ini ada kebutuhan apa yang dibutuhkan, menyesuaikan dengan kualifikasi yang juga sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Nah, dari situ di open vacancy-nya kita coba sharekan. Share bisa melalui bagaimana itu di internal medsos Anda ataupun di link yang sudah Anda bisa sharekan ke rekanan. Kalau di tempat kami, biasanya karena di tempat kami mayoriti adalah peduli pada vokasi ya. Jadi kami sudah punya link. Alangkah lebih baiknya kalau Anda sudah mempunyai link database untuk rekanan yang Anda sudah rekrut ya. Intinya begini, Anda di perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, apakah memang sudah ada misalnya database? Kalau di tempat kami kan ada database untuk sekolah-sekolah ya, dari SMK, dari SMA, ataupun dari university. Sehingga pada saat kita membutuhkan tenaga kerja yang kita butuhkan untuk perusahaan, itu kita langsung bisa eh, share ya ke beberapa sekolah-sekolah tersebut sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita pasti ada yang namanya job interview. Mau selection proses dulu ya. Kita lalui dengan seleksi proses yang sesuai dengan baik administrasi maupun kualifikasi yang kita butuhkan. Nah, dari situ baru kita akan melakukan job interview. Nah, biasanya di sini efektifnya Bapak Ibu sekalian ini coba kami langsung buka salah satu strategi kami biasanya kami bisa mendapatkan SDM yang qualified itu biasanya dengan membuka pertama kali kalau misalnya kita mau yang fresh graduate gitu. Di fresh graduate ini biasanya kita lakukan dengan menawarkan kerjasama kepada mereka untuk melakukan PKL atau magang kerja di tempat kita ya untuk magang. Nah, dari situ selama 3 sampai 6 bulan biasanya kita bisa melihat kualifikasi dari yang bersangkutan. Jadi kalau di tempat kami, ini mungkin salah satu tips and triknya langsung ya, Mbak Dinda dan Bapak Ibu sekalian. Kalau di tempat kami, biasanya kami memang sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah yang ada. Kalau ini kita membutuhkan fresh graduate. Oke, kita bekerja sama dengan beberapa sekolah yang ada. Kemudian kita salah satunya memberikan kontribusi untuk PKL, ya, jadi praktek kerja lapangan, di mana di kurikulum Merdeka kali ini itu mereka akan bisa masuk ke tempat kita selama 3 sampai 6 bulan eh, kerja prakteknya. Nah, dari situ dari 3 sampai 6 bulan itu kita sangat mengetahui anak-anak qualified ini. Jadi pada saat kita merekrut mereka sebagai tenaga PKL kita juga, itu kita interview ya. Kita interview, kita seleksi, kita sudah bisa tahu apakah mereka memang berminat atau tidak bekerja di kita. Nah, dari situ mereka kemudian eh, bekerja di tempat kita, magang di tempat kita, dan kemudian kita coba evaluasi mana yang terbaik yang bisa kita rekrut dalam proses untuk pencarian SDM sesuai dengan kualifikasi kita. Nah, kalau secara normally itu apa? Seandainya itu bisa dilakukan oleh tim dari Bapak dan Ibu yang bisa memberikan mereka kesempatan untuk PKL terlebih dahulu gitu ya, itu nanti juga bisa lebih efektif untuk bisa menerima tenaga SDM yang Anda butuhkan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Nah, kalau secara umumnya ketika misalnya kita membutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman, ya, jadi bukan lagi fresh graduate yang kita butuhkan. Nah, dari referensi itu yang mereka kita udah sebarkan job vacancy-nya, sudah kita seleksi untuk proses rekrutmennya, kemudian dilakukanlah tahap-tahap interview. Nah, dari interview itulah kita bisa mengevaluasi. Biasanya kan ada beberapa tahap yang dilakukan ya. Kalau di interview itu kita sudah bisa mendapatkan dari interview itu kita bisa mendapatkan juga kontak dari masing-masing calon interviewer atau calon pekerja yang kita butuh.
Sebentar, saya next. Kalau ini karena kemarin saya pikirnya adalah para pencari kerja ya, maka kita coba sampaikan bagaimana CV itu sebetulnya yang perlu disiapkan ya. Nah, beberapa CV itu juga kalau kalau Anda para pencari kerja dari CV ini kita sudah bisa melihat bagaimana kreativitas mereka. Ya, dari CV ini kita bisa melihat bagaimana keseriusan mereka dalam memberikan lamaran-lamaran kerja tersebut. Ya, jadi dari CV ini kita bisa melihat bagaimana karakteristik dari calon interviewer. Nah, kemudian kita perlu banget, nah ini beberapa yang kita perlu sampaikan. Uh, Nah, dalam teknik interviewnya, ini biasanya ada beberapa yang kita persiapkan, Bapak dan Ibu sekalian ya, mulai dari HR interview. HR interview itu biasanya beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kita itu kan pasti sudah ada ya standarisasinya. Bagaimana yang secara umumnya, pengetahuan umumnya mereka gitu. Bagaimana kemudian mengenal tentang diri, personality masing-masing itu wajib untuk ditanyakan ya kepada mereka untuk kita bisa mencari SDM yang terbaik ya. Kemudian apa baik juga untuk beberapa interview yang secara umum ya, pertanyaan secara khusus itu juga harus untuk bisa diberikan. Kemudian bagaimana pemahaman mereka kita interview. Biasanya begini Bapak Ibu, yang perlu pertama kali kita pertanyakan atas ini pengalaman saya ya yang sudah menginterview beberapa karyawan itu terhadap salah satunya adalah perkenalan terhadap keluarga. Itu basic ya. Karena apa? Biasanya kalau mereka memperkenalkan keluarga, kalau misalnya yang berpengalaman itu kan beli gitu ya, atau udah punya anak suami gitu. Nah, itu salah satu yang memotivasi apakah dia berniat bekerja secara benar atau ada sesuatu hal permasalahan di sana itu kita bisa ketahui. Ya, HRD biasanya bisa mengorek dari sisi itu. Ya, jadi kita dari sisi perusahaan atau dari HRD atau dari pemilik malah ya, in case-nya, itu interviewnya biasanya mengacu juga sampai specified sampai ke sana. Nah, kalau saya biasanya selama ini di situ bisa terkorek apakah SDM yang kita butuhkan itu ada sebuah motivasi kerja yang luar biasa ataukah mereka ada sedang permasalahan terhadap keluarga. Nah, itu biasanya terkoreknya di situ. Jadi pinter-pinternya kita bagaimana kita pada saat proses wawancara itu apa bisa menganalisis atau sampai mendetail sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang mereka background di latar belakang keluarga juga ya. Kemudian bagaimana kemudian kita sampai kalau misalnya owner ya, sampai pada owner itu biasanya eh, apa pencarian memberikan interviewnya itu sampai pada kalau kami dalam level kami itu sampai pada bagaimana mereka apabila ada case. Nah, kita sampaikan kepada mereka, kita ujikan kepada mereka bagaimana problem solving mereka dalam menyelesaikan case tersebut. Ya, apakah mereka punya solutif atau solusi yang terbaik? Itu kalau berpengalaman ya, kalau mereka berpengalaman pasti bisa untuk menyelesaikan beberapa problem solving tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai dari basic bagaimana mereka kita interview atau kita mencari tahu tentang keseriusan mereka bekerja itu sangat perlu sekali untuk mulai dari teknik wawancara yang kita lakukan. Kemudian, nah, biasanya dalam jenis interview ini kita selalu menanyakan kepada calon interviewer kelebihan dan kekurangannya. Itu standar sebetulnya. Ya, kelebihan dan kekurangannya. Tapi dari situlah kita tahu kejujuran sang anak.
kalau Anda sudah biasa menginterview orang, kejujuran calon SDM kita itu kita tahu dari situ. Ya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, bagaimana yang memang iya dia menyatakan sebenarnya atau yang dibuat-buat. Nah, dari beberapa pertanyaan yang kita ajukan itu yang kita biasanya bisa tahu. Kemudian yang terutama apa sih kelebihan dari dia yang bisa kita merasa dia layak untuk menempati posisi ini. Ya, posisi yang kita butuhkan di sebuah perusahaan yang sudah. Dan terutama yang lebih penting lagi, bagaimana orientasi atau prospeknya dia menatap untuk melihat dia di 5 tahun ke depan. Nah, di situ biasanya kita tahu nih, anak yang membual atau anak yang benar-benar dia terstrategik, ya, karyawan SDM yang benar-benar dia sudah menata dalam apa kehidupannya. Kalau dia sudah menata dalam kehidupannya, berarti dia ada keseriusan juga dalam bekerja untuk mencapai dari apa yang ditata dalam kehidupan tersebut, gitu. Nah, kemudian biasanya kan kita tanya nih tentang ekspektasi gaji. Nah, dari situ juga salah satu yang kita sampaikan kepada dia. Sebelumnya ada satu poin yang kita harus tahu dari SDM tersebut, eh, mereka berniat, salah satunya dari bagaimana mereka mengetahui perusahaan kita, ya. Jadi mereka melamar dari open vacancy yang kita udah berikan ke mereka, ya, open recruitment-nya, kemudian pasti di situ kan ada kebutuhan kita apa. Nah, di situ mereka harus paham banget perusahaan kita nih perusahaan seperti apa, karena di situ lebih banyak sekali apa kita bisa dilihat dan melihat keseriusan mereka. Nah, kemudian ada lagi kalau saya sekarang, ya, karena di sini eranya digital, ya, eranya digital. Jadi untuk saat ini itu saya selalu menanyakan mereka punya media sosial atau tidak. Nah, dari media sosial itu kita bisa lihat, kita bisa cek follow Instagram, ya, walaupun itu kalau media sosial kan bukan hal-hal yang pribadi yang kalau dia udah sampai up atau share itu kan hal umum, ya. Nah, di situ kita bisa tahu kebiasaan atau karakteristik daripada calon SDM yang akan melamar di kita. Jadi kalau dibilang hati-hati terhadap rekam jejak kita, itu itu istilahnya dari calon SDM yang nanti akan kita butuhkan, itu juga bisa kita lihat di sana bagaimana niat beliau kreativitasnya, bagaimana untuk perencanaan di masa depannya, niat beliau untuk bekerja itu kelihatan banget nanti di situ, Bapak Ibu sekalian. Kemudian coba saya cek lagi. Oke, itu ada beberapa hal. Ini kalau untuk yang interviewernya, ya, untuk interviewernya, jadi ada beberapa hal yang memang sudah saya berikan clue-cluenya di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau untuk Bapak Ibu kan sudah ada dari beberapa UMKM kan berarti udah punya usaha. Kemudian ada dari perusahaan, bagaimana Bapak dan Ibu nanti untuk mencapai dari tips and trick tadi yang sedikit saya sampaikan untuk bisa mendapatkan SDM yang berqualified. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya selalu mengutamakan 80% itu dari attitude yang ada. Eh, Kenapa? Karena secara administrasi ketika kita sudah merekrut mereka dari tim administratif, itu pasti sudah melihat bahwa oh lolos seleksi dari administrasi. Tapi dari administrasi itu tidak menjamin bahwa nilai bagus atau administrasi bagus atau lulusan dari university atau tempat yang terbagus itu kemudian anaknya bagus. Makanya perlunya dari wawancara dan psikotes yang ada itu yang diutamakan untuk bisa menilai dari kepribadian sang anak atau calon pekerja kita, ya, yang kita butuhkan. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa poin tadi per calon tenaga kerja yang akan kita rekrut, SDM yang akan kita rekrut itu bisa didetailkan untuk diberikan kepada mereka. Ya, pertama kali juga saya, ya, jadi saya selalu menyampaikan kepada tim
apa calon-calon interviewer begitu, bagaimana secara personality itu juga mereka harus disiapkan. Nah, kalau kita bisa melihat orang yang berniat bekerja, itu pasti dia menjaga juga secara personality mereka dan kemudian rapi dalam segala hal, bukan yang mendadak. Kelihatan Bapak Ibu kalau mendadak dipersiapkan. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah terbiasa untuk berkomunikasi, itu bisa melihat baik dari cara performance mereka berjalan, duduk, menjawab, sampai pada istilahnya komunikasi atau gerak. Itu yang bisa apa kurang lebih kita diskusikan. Nanti mungkin lebih enak ya banyak sharing session karena Bapak Ibu ini kan udah praktisi ya. Kalau dari praktisi, insya Allah itu sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan. Karena saya banyak juga mendapatkan informasi dari teman-teman HR, ya. Kebetulan saya di Surabaya, jadi di Jawa Timur itu mayoritas kemarin saya menerima anak lulusan dari kampus A ternama ya terbaik. Dia qualified dengan nilai terbaik. Semua cum laude malah. Ternyata dari attitude dia tidak baik. Benar kata Bu Tuti. Ternyata memang yang diutamakan bagaimana attitude itu juga sangat dipertimbangkan. Tuh Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin lebih banyak enak kita karena ini para praktisi, kita lebih enak ke sharing session ya. Bapak Ibu sekalian, kami buka mungkin mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau di apa di-sharingkan atau beberapa case yang terjadi di lapangan yang mau di-sharingkan sangat bisa kita koordinasikan, kita sharingkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin secara singkat yang bisa saya berikan dalam seminar online di siang hari ini. Jadi lebih lebih enak, lebih banyak yang bisa kita komunikasikan, kita sharingkan. Baik, mungkin itu Mbak Dinda yang bisa kita sampaikan untuk di siang hari ini. Buka aja sharing session lebih enak, Mbak Dinda. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti atas Mbak paparan materinya. Dinda. Ya, halo Ibu. Halo. Ya, Kita buka ya Bu sharing session Tuti. lebih enak nih kalau kita. Halo. Iya, ini Mbak Dinda. Ya, baik Ibu. Kita buka sesi Q&A saja. Baik, baik. Silakan Bapak dan Ibu. eh Lebih enak kita sharing session supaya bisa terpraktis apa yang nanti dibutuhkan untuk calon SDM yang dibutuhkan di perusahaan Anda. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya secara langsung dengan menghidupkan mikrofonnya, dan jika berkenan boleh on cam biar kita bisa saling kenal, dan ataupun boleh juga nanti pertanyaannya dituliskan di kolom chat. Nanti akan saya bantu sampaikan ke Bu Tuti. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Saya sapa dulu ini mungkin ada beberapa temennya di sini ya. Ada Pak Yance ya? Tadi saya lihat. Ada teman-teman asesor juga di sini, Masya Allah. Iya, Bapak Ibu sekalian silakan monggo diperkenalkan untuk bisa disampaikan untuk sharing sessionnya. Pak Renaldo ini Pak Renaldo Malang bukan? Halo Bu Tuti, apa kabar? Pak Renaldo Malang, Iya, Masya Allah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Bu. reuni kita di sini. Siap, tadi yang ditanya pertama kali ya Bapak, mohon maaf saya tadi telat masuk ada kunjungan industri dari SMKI Blitar. Jadi kami memberi motivasi mereka untuk siap kerja Bapak. Siap, siap Bu. Baik Pak Renaldo, Bapak Ibu yang lain mungkin mau untuk
menyampaikan sharing session yang mau disampaikan, silakan. Ini ada satu pertanyaan masuk Bu Tuti di kolom chat. Baik, Ya, bisa dibacakan, Mbak. baik. Pertanyaannya dari Pak Ari Agung. Saat sesi interview untuk mengetahui kejujuran calon karyawan, tekniknya seperti apa, Bu Tuti? Baik, kalau kita komunikasi, cara karyawan itu menjawab jujur atau tidak. Nah, misal nih, jadi kita menanyakan dalam satu pertanyaan ya Pak. Misal yang umum nih saya tanyakan. Eh, Monggo silakan diperkenalkan diri dan silakan diperkenalkan untuk keluarga Anda gitu ya. Atau misalnya ini fresh graduate ya. Kita contoh ini simple fresh graduate. Nah, dari fresh graduate itu biasanya dia tidak mau ada yang terlihat begini. Baik, nama saya ini bla 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 bla, keluarga saya ini, tetapi tidak dibuka semuanya. Nah, kita coba tanya lagi. Mas dari berapa bersaudara gitu ya. Kemudian beliau baru menjawab lagi, oh saya 7 bersaudara, Bu. Wow, banyak sekali ya. Anda anak keberapa? Anak kedua. Jadi gali terus, informasi itu kita gali terus. Tapi dia tidak jujur bahwa dia adalah sebetulnya menjadi salah satu sumber istilahnya satu dia membantu untuk tulang punggung keluarga gitu ya. Berarti motivasinya sebetulnya dia bagus. Dia kita gali dari pertanyaan itu udah terlihat kejujuran atau tidaknya dia menyampaikan sesuatu. Ketika kita coba gali terus, dia akhirnya menyampaikan bahwa iya dia memang menjadi penanggung jawab. Salah satu yang diharapkan adalah sebagai tulang punggung. Berarti dia akan bekerja secara serius. Tetapi optimalisasi yang kedua yang perlu kita tahu di situ kita juga bisa gali keterbukaan dia, kejujuran dia, iya atau tidaknya dia menjalankan ini itu dengan begini saya bertanya. Jadi lebih detail. Triknya itu lebih detail kita menanyakan terus. Kalau orang yang dia mulai dari awal dia menjawabnya sudah dibagus-baguskan, ibaratnya begitu ya. Atau tidak jujur ketika kita tanya secara detail pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut yang kita tanyakan, itu dia pasti blebet, dia pasti belok ke sana ke sini kelihatan Pak itu nggak jujur anaknya. Nah ketika saya coba bertanya akhirnya dia menyampaikan bahwa iya Bu, bahwa saya harus mengkondisikan adik saya yang ini karena masih kecil sehingga dia harus saya titipkan dulu ke sini. Oh begitu, jadi flow-nya secara keluarga begini-begini. Kan berarti ada kemungkinan ketika nanti dia kita terima kerja itu pasti ada unsur keterlambatan, Pak. Kedisiplinannya akan kurang, gitu kan? Walaupun kita tahu motivasinya dia, dia sebagai apa salah satu juga yang dinantikan oleh keluarga sebagai apa penghasilannya bisa di-sharekan di keluarga. Nah, itu salah satunya. Ada lagi yang kemudian kita mengetahui bagaimana kejujuran seseorang itu dalam interview ya. Itu kita bisa lihat yaitu tadi ya Pak ya salah satunya kita tanya poin A, kemudian kita tanya turunan daripada poin A ini apa. Sehingga di situ kita tahu dia jujur atau enggak. Ada lagi yang berpengalaman nih, pembagian berpengalaman. Mereka berpengalaman menceritakan kan saya mesti tanya nih pengalaman kerjanya apa Pak? Ibu gitu ya. Silakan diceritakan mulai dari A sampai Z. Nah, kadang-kadang dia lupa nih. Padahal dari sisi interview kan kita udah apa dari administratif itu kan kita juga pegang nih, perlunya kita juga pegang Pak. Data-data yang mereka sudah serahkan ke kita ya. Data-data itu kita pelajari dulu sebelum kita ya sekilas lah kalau kita udah biasa. Sekilas itu kita pelajari dulu dan kemudian kita lihat ketika mereka wawancara, mereka sesuai tidak dengan apa yang disampaikan. Kadang-kadang mereka kemudian upgrading diri apa seolah-olah menunjukkan kayaknya itu kelihatan banget gitu loh di situ ketika kita cocokkan juga dengan data yang kita punya. Mungkin bisa jadi mereka kemudian lebih lebih istilahnya lebih itu melebih-lebihkan apa yang mereka supaya kelihatan bagus gitu ya. Nah, itu juga juga bisa kelihatan dari situ. Gitu Bapak. Jadi bagaimana tahu mengenai kejujurannya lebih diperdalam lagi, misalnya Bapak topiknya A, diperdalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang melebar ya, lebih detail. Sehingga untuk mencapai di topik A ini
Bapak semakin tahu. Kelihatan kalau orang nggak jujur itu ribet nanti dia jawabannya. Ya, itu yang udah biasa saya alami dan udah biasa terjadi. Dan ada lagi yang berpengalaman dari sisi itu, kemudian kita pertanyakan dan kita cocokkan dengan data, itu tidak sama. Nah, kadang-kadang juga yang sering terjadi begini Bapak, Bapak Ibu sekalian. Ketika misalnya dia resign dari perusahaan A, dia mengakunya memang masa kontraknya habis. Ternyata di perusahaan A itu bermasalah loh. Kadang-kadang dia nggak jujur gitu kan. Ya nggak mungkin dia ngakuin bahwa dia bermasalah gitu kan di perusahaan A. Nggak mungkin dia jujur. Pasti dia menyampaikan masa kontrak saya habis gitu kan. Nah, kenapa perlunya tim saya, tim HRD saya, tim HR saya itu selalu saya minta untuk ngecek ya. Si A ini pernah bekerja di perusahaan ini kalau SDM yang berpengalaman ya. Jadi si A pernah bekerja di perusahaan A, B, C gitu ya misalnya. Nah, itu boleh kita cari tahu bagaimana mereka bekerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi disitulah bisa kelihatan banget. Jadi bukan kayak ahli nujum ya Pak ya. Saya sendiri juga bukan orang psikolog gitu. Saya SHMH gitu ya. Jadi bukan orang psikolog yang tahu. Tapi ketika kita sudah terbiasa komunikasi dengan orang, ketika kita sudah terbiasa dengan interview, ketika kita sudah terbiasa berwawancara atau apa berinteraksi dengan orang, kita pasti tahu. Oh begini, oh ini. Nah itu tips and triknya, strateginya yang Bapak bisa tahu seseorang itu bohong atau enggak, jujur atau enggak dalam menjawab pertanyaan. Gitu Mbak Dinda. Bapak semoga Bapak atau Ibu yang bertanya tadi semoga terjawab ya. Mohon Baik, terima kasih Bu Tuti. Silakan Pak Renaldo. iya. Bu Tuti ini sedikit melenceng ya, tapi insya Allah ini sering dihadapin sama teman-teman yang berkecimpung di HRD. Saya ingin tanya Bu Tuti Baik. dari sisi hukum, boleh nggak kita ini apa personalia mengeluarkan surat keterangan kerja ya untuk karyawan Mm-mm. yang sudah resign, tapi di embel-embeli di dalamnya itu disebutkan bahwa kekurangan-kekurangan yang terjadi jika kalau karyawan ini misalnya sering telat itu disebutkan, boleh nggak gitu? Etis nggak? Iya, baik. Kalau secara umum ya Pak, kalau dari sisi kode etik itu kan penilaian kinerja kita ya. Jadi janganlah kita mematikan rezeki orang, mungkin bisa jadi nih. Kalau sejarah kode etik ya, itu kan penilaian kinerja, evaluasi kinerja karyawan yang dilakukan selama karyawan tersebut masih ada di tempat kita. Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan dia, evaluasinya di internal kita biasanya kan dengan surat peringatan ya, evaluasi KPI yang kita lakukan di internal perusahaan kita. Nah, tapi kalau seandainya untuk surat keterangan kerja yang diberikan, biasanya kita berikan secara umum saja. Dalam arti, ketika mereka untuk bisa mencari kerja di tempat lain ya, ya itu kan hak mereka ya Pak ya. Itu hak mereka Pak Renaldo. Jadi ya biarkanlah di perusahaan kita mereka sudah menyelesaikan karena dia tidak disiplin, dia tidak baik, dia kinerja tidak optimal gitu ya. Itu diketahui di perusahaan kita. Jadi kalau secara kode etik yang biasanya kita berikan secara standar umum, apa surat lamaran kerja itu ya dia sudah bekerja di perusahaan kita selama ini selesai. Biasanya sih seperti itu Pak Renaldo. Dengan prinsip sih biasanya teman-teman HRD itu ya sudah lalu di sini udah selesai, lu apa jelek-jeleknya di sini ya mudah-mudahan lo di tempat lain juga dapat lah yang lebih baik. Barangkali memang bukan anunya lo yang di Anda yang di sini mungkin Anda nggak cocok atau apa gitu kan. Jadi kinerjanya tidak baik, ya kita hope you di depan bisa lebih baik lah kalau misalnya di perusahaan lain. Biasanya sih begitu Pak Renaldo. Oke, oke Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, Bu Tuti, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Monggo. Ada dari Pak Syawal, apakah benar alat untuk adakan psikotes dalam interview untuk rekrutmen yang dilakukan HRD itu mahal? Iya, Bapak, kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga ya. Jadi gini caranya, kalau kita mau, misal di internal kita ada psikolog ya, dari lulusan psikologi, itu mungkin mereka sudah tahu ya tentang alat apa
alat kerja yang digunakan sebetulnya kan itu mayoriti juga alat kerja ya yang digunakan untuk ngetes teman-teman SDM. Tetapi kalau dari tim kita tidak ada psikolog, apa lulusan dari psikologi, jangan mencoba-coba hanya sekedar begini. Kalau biasanya ada beberapa perusahaan yang begini, intinya sebetulnya kan tes alat kerja tes psikolog ya psikotes itu kan secara umum itu sebetulnya di share juga di media sosial banyak ya apalagi sama jawabannya gitu tapi belum tentu itu sesuai dengan normatif yang diberikan untuk apa jawaban yang sebenarnya gitu. Nah biasanya teman-teman itu mengakalinya dengan bagaimana dia melihat dulu konsep-konsep untuk pertanyaannya itu alat kerja sih lebih ke arah juga alat kerja. Itu kemudian dibuat biar biar lebih murah ya, nggak melulu untuk alat kerja yang ini apa alat psikotes yang sebenarnya gitu ya. Itu kita bisa lakukan dengan kita membuat standarisasi. Nah, kalau kami biasanya karena udah kerjasama dengan lembaga pihak ketiga dan beberapa kali kita juga mengadakan seperti itu, alhamdulillah nggak mahal Bapak. Jadi paling tidak di angka kalau kita mau tes untuk rekrutmen ya di angka satu orang antara 200 sampai 300 itu sudah kita bisa dapat gitu. Jadi hasil tesnya lebih akurat, kemudian kedua lebih apa ya transparan ya karena dilakukan oleh pihak ketiga, jadi bukan hanya dari internal kita gitu. Itu yang bisa kita lakukan kerjasama dan negosiasinya dengan pihak ketiga. Mungkin itu sih Bapak, Ibu. Bapak atau Ibu tadi yang tanya ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Tuti. Mungkin cukup menjawab ya Pak Syawal ya. Baik, dikarenakan waktu sebentar lagi ya, 6 menit lagi. Satu pertanyaan ini Bu Tuti dari Pak Nur Rahman. Boleh, Izin bertanya Bu boleh. Tuti terkait dengan interview yang dilakukan oleh seorang HRD yang berlatar belakang psikologi dengan berlatar belakang hukum. Karena yang sering terjadi HRD tidak menguasai bidang yang diwawancarai. Iya, betul. Jadi sebetulnya seorang HRD itu bisa berlatar belakang hukum ataupun psikologi. Kalau psikologi itu yaitu tadi pinter-pinternya kita menerima seorang HRD Bapak ya. Pinter-pinternya kita menerima seorang HRD karena kita juga mau menginterview HRD itu bagaimana seorang HRD itu wajib ain nih Bapak Bapak Ibu sekalian ya. Wajib ain menguasai bagaimana cara mereka rekrutmen itu wajib Ain harus dikuasain dulu. Nah, mengenai strateginya, nah kalau seorang HRD yang smart, seorang HRD yang memang benar-benar dia menguasai, kayak saya juga bukan orang psikolog gitu kan, tapi saya nggak habis akal dong. Kita paling tidak strategi-strategi untuk pencarian rekrutmen. Kalau misalnya kita tidak melakukan psikotes ya, cara-cara langsung melalui wawancara, ya itu yang kita perlu terapkan yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan psikotes, ya nggak apa-apa kita kerja sama dengan lembaga pihak ketiga. Ya alhamdulillah dari teknik negosiasi dan ini kita bisa kok dapatkan yang terbaik dengan harga yang terbaik gitu. Jadi kalaupun misalnya ada yang lebih enak malah satu orang hukum, satu orang psikolog. Jadi dua-duanya lengkap. Pada saat rekrutmen atau mengenali kepribadian seseorang, mereka tahu dari saling mengisi ya. Tetapi dari misalnya undang-undang perburuhan, undang-undang cipta kerja, bagaimana updating untuk pekerja saat ini secara peraturan, bagaimana perusahaan itu juga harus updating regulation, itu orang hukum pasti menguasai. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya dua-duanya ada. Tapi kalau misalnya harus dipilih, nggak apa-apa, orang hukum juga nggak apa-apa, orang psikolog juga nggak apa-apa. Intinya pada saat Anda merekrut seorang HRD, HRD itu wajib AIN, salah satunya komponennya dia harus tahu regulasi mengenai ketenaga kerjaan dan bagaimana metode untuk rekrutmen. Ya, salah satunya itu. Gitu Mbak Oke, Dinda. baik. Terima kasih Bu Tuti. Semoga bisa menjawab ya Pak Nur Rahman. Ya, baik. Pak Kita Nur masih Rahman. ada waktu 3 menit Rahman lagi ya Bekasi Bapak ya? Ibu ya. Pak Nur Rahman Bekasi bukan? Iya, makasih Bu Tuti pencerahannya. Oh, Masya Allah. Ini advokat luar biasa nih. Uji nih tadi Pak Nur Rahman nih nguji saya nih.
Ini advokat kondang nih Mbak Aduh, Dinda. amin. Masya Allah. Top Pak Nur Rahman. Ya, Terima kasih alhamdulillah jadi banyak. reuni ya Ibu ya. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu, Sehat Pak Nur Rahman. dikarenakan waktu tersisa. Oke, baik Bapak Ibu, dikarenakan waktu tersisa 2 menit lagi Ada ya. Ya, sepertinya cukup Bu Tuti. cukup? Iya, Baik. Ada baik. sesi kita foto bersama nih, kenangan buat semua nih teman-teman. Ada Ibu. Nah, baik, sebelum kita akhiri kegiatan webinar pada siang hari ini dan juga sesi dokumentasi, mungkin Bu Tuti ingin memberikan closing statement sedikit Ibu. Saya persilahkan. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, closing statement untuk di siang hari ini, karena ini ikut terkait dengan SDM, bagaimana pencarian kita terkait dengan SDM, lakukanlah pencarian semaksimal mungkin ya, karena sekarang ini masalah ketenaga kerjaan itu sangat banyak. Jadi jangan sampai salah pilih untuk SDM-nya ya. Secara mendetilnya bagaimana yang perlu untuk diinterview tadi sedikit sudah saya berikan tips and triknya supaya Anda tidak salah pilih SDM dan perlu dijaga bagaimana harmonisasi hubungan industrial antara pengusaha dengan SDM yang sudah kita rekrut atau karyawan kita yang sudah lama ikut di kita ya. Jadi karena apa? Kelangsungan daripada perusahaan kita adalah salah satunya juga SDM yang mendukung kita. Ya, jadi kita pilih yang terbaik, jangan sampai salah pilih dengan beberapa yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga perusahaan Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan SDM yang terbaik yang nanti bisa mensupport kelangsungan dari perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Dinda. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti atas closing statement-nya dan juga sharing ilmunya pada hari ini. Tentunya banyak update ilmu maupun insight baru yang bisa kita dapatkan. Baik, sebelum kita ke sesi penutupan, mohon izin Bapak Ibu kita adakan dulu sesi dokumentasi bersama. Mohon Bapak Ibu bisa untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Mohon izin Bu Tuti untuk slide-nya saya close ya Bu ya. Baik, baik. Bahasanya apa? Ya di close. Bisa ya?